Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2313040008. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai sejarah hukum perlindungan konsumen. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah hukum perlindungan konsumen, terlebih dahulu kita eh, akan masuk ke dalam bagaimana sih latar belakang munculnya perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, jadi perlindungan konsumen di Indonesia itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum. Pada awalnya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen itu berada dalam situasi yang tidak seimbang. Artinya, di mana pelaku usaha itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, baik dari segi ekonomi, informasi, maupun akses terhadap hukum. Selain dengan itu, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan. Nah, jadi kondisi ini semakin kompleks atau seiring dengan berkembangnya industrialisasi, perdagangan, dan teknologi di Indonesia. Produk yang beredar di pasar menjadi semakin beragam, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga potensi kerugian yang berada di Indonesia ini mengalami konsumen juga semakin besar. Nah, jadi oleh karena itu sangat diperlukan suatu sistem yang dimana yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Nah, itu salah satunya latar belakang munculnya perlindungan konsumen. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam masa sebelum kemerdekaan atau dikenal dengan kolonial Belanda. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan ini, pada masa penjajahan Belanda itu, sistem hukum yang berlaku didominasi oleh hukum kolonial. Pada masa ini, konsep pelindungan konsumen itu hanya belum dikenal secara khusus. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya didasarkan pada perjanjian ataupun kontrak dan asas kebebasan berkontrak. Di dalam masa sebelum kemerdekaan ini, di dalam praktiknya pelindungan terhadap konsumen itu hanya dapat ditemukan secara tidak langsung melalui ketentuan yang pertama uang prestasi, terus yang kedua perbuatan melawan hukum. Namun ketentuan tersebut lebih menekankan pada hubungan privat antara para pihak, bukan dari pelindungan konsumen sebagai pihak yang lemah. Negara belum berperan aktif dalam melindungi konsumen, sehingga konsumen itu harus memperjuangkan haknya sendiri jika dirugikan. Itu pada masa sebelum kemerdekaan. Dan selanjutnya pada awal kemerdekaan itu tahun 1945 sampai 1970. Nah, di dalam masa awal kemerdekaan ini, perlindungan konsumen itu mulai tumbuh, meskipun belum menjadi prioritas utama, tetapi di dalam pada awal kemerdekaan ini, pemerintahan saat itu lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas negara. Nah, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelindungan konsumen itu mulai muncul. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan tentang kesehatan dan keamanan produk. Yang kedua, ketentuan mengenai pengawasan barang yang beredar. Dan yang ketiga ada namanya regulasi terkait pangan dan obat-obatan. Nah, jadi pada masa ini pelindungan konsumen itu masih bersifat sektoral, artinya diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah-pisah dan umum membentuk sistem hukum yang utuh. Itu pada awal kemerdekaan. Terus selanjutnya pada masa perkembangannya itu tahun 1970 sampai 1990-an. Nah, jadi perkembangan ini dalam hukum pelindungan konsumen di Indonesia itu mulai terlihat pada periode ini. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama pertumbuhan ekonomi dan industri realisasi. Yang kedua meningkatkan jumlah barang dan jasa di pasar. Yang tiga munculnya perusahaan-perusahaan besar
Dan yang terakhir adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan hukum internasional. Itu pada masa perkembangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam lahirnya hukum pelindungan konsumen nasional. Nah, ini adalah sebuah puncak perkembangan sejarah pelindungan konsumen yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Undang-undang ini disahkan tahun 1999 mulai berlaku pada tahun 2000. Kehadirannya menjadi tonggak penting karena untuk pertama kali Indonesia memiliki regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan konsumen. Adapun lahirnya pelindungan konsumen nasional itu yang pertama latar belakang pembentukan. Ada beberapa faktor latar belakang pembentukan itu. Yang pertama, lemahnya posisi konsumen, banyaknya kasus kerugian, tekanan globalisasi dan kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional. Kedua, ada namanya pokok-pokok pengaturan. Di mana di dalam pokok-pokok pengaturan ini undang-undang ini mengatur tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan praktik curang, dan tanggung jawab pelaku usaha. Dan itulah masa perkembangan pada tahun 1970 sampai 1990. Dan selanjutnya yang terakhir ada namanya lahirnya hukum pelindungan konsumen nasional. Maaf. Dan selanjutnya adanya pembentukan lembaga pelindungan konsumen. Nah, di dalam pembentukan lembaga pelindungan konsumen ini itu dibentuk berbagai lembaga yang berperan dalam pelindungan konsumen. Di antaranya yang pertama Badan Pelindungan Konsumen Nasional atau disingkat dengan BPKN. Terus yang kedua ada namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dikenal dengan BPSK. Dan yang ketiga ada namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LPKSM. Dan itulah salah satu pembentukan lembaga pelindungan konsumen. Dan selanjutnya yang terakhir ada namanya perkembangan di era modern. Nah, perkembangan di era modern yang sama-sama kita rasakan pada hari ini yakni di dalam bidang digital dan globalisasi. Nah, jadi perkembangan di era modern ini telah memasuki di era modern. Jadi pelindungan konsumen itu di Indonesia itu menghadapi tantangan baru, terutama akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Adapun tantangannya yang pertama itu perdagangan elektronik. Artinya itu transaksi online yang membawa kemudahan tetapi juga risiko seperti penipuan, barang yang tidak sesuai dan penyalahgunaan. Terus ada yang kedua pelindungan data konsumen. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, data pribadi konsumen juga sangat rentan. Jadi oleh karena itu, pelindungan data itu bagian penting dalam hukum pelindungan konsumen modern. Terus yang terakhir ada standarisasi dan sertifikasi. Nah, jadi standarisasi dan sertifikasi ini tantangannya ada juga produk yang beredar di Indonesia ini kini harus memenuhi standar tertentu seperti standar nasional Indonesia eh, gunanya untuk menjamin keamanan dan kualitas produk bagi konsumen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum perlindungan konsumen di Indonesia itu menunjukkan perkembangan yang bertahap-tahap, mulai dari tahap awal sejarah dan mulai pada tahap yang kita rasakan saat sekarang ini yakni tahap modern dan tidak terstruktur menuju sistem hukum yang modern dan komprehensif. Ia dimulai dari masa kolonial yang hanya mengandalkan hukum perdata, kemudian berkembang melalui berbagai regulasi sektoral hingga akhirnya mencapai puncak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi saat ini pelindungan konsumen di Indonesia ini terus berkembang untuk menyelesaikan dinamika globalisasi dan digitalisasi. Nah, jadi hal ini sangat menunjukkan bahwasannya hukum perlindungan konsumen itu merupakan bidang hukum yang dinamis dan terus beradaptasi dan menciptakan keadilan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.